Kita akan bahas surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 55. Mulai dari ayat 55. Surah nomor 39 ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya akan bacakan dan bisa dilihat di aplikasi Al-Quran di handphonenya. Sekali lagi surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 55. Nanti sampai ayat sekian saya akan jelaskan. Kita baca dulu ayat 55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, Al-Quran. Baca, ya, renungi makna-maknanya, fahami hukumnya, terapkan dalam kehidupan kalian. Dan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam sunnah-sunnah beliau, ikuti, pelajari, praktekin sebaik-baiknya, kata Allah. Sebelum datang azab kepadamu, datang siksaan dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Tiba-tiba gempa, tiba-tiba longsor, tiba-tiba meninggal. Karena meninggal itu tidak selamanya harus masuk ke ruangan ICU dulu. Kita bisa perhatikan teman-teman sekalian, mana lebih banyak manusia yang lula-lalang di depan rumah sakit atau orang yang sedang dalam rumah sakit. Anggap di rumah sakit itu kita gabung semua pasien dan semua juga perawat-perawat dan dokternya. Kira-kira jumlah yang ada di rumah sakit dengan yang lula-lalang berapa banyak? Lebih banyak, yang mana lebih banyak? Kita akan temukan pasti orang yang lula-lalang dalam seharian. Berarti orang lebih banyak meninggal dalam kondisi sehat daripada sakit. Berapa banyak orang keluar sudah sehat. Bahkan seorang olahragawan, binaragawan. Saya berapa kali dapat cuplikan beberapa binaragawan yang lagi angkat besi dengan bangganya, tiba-tiba ajal datang meninggal di tempat. Berapa banyak? Bruce Lee, ahli bela diri, meninggal. Sehebat apapun dia dengan jurusnya, meninggal. Semua juga orang akan meninggal dunia. Maka Allah ingatkan, sebelum datang itu, ikuti baik-baik, dengarkan, pelajari, praktekin. Lalu Allah mengatakan sebelum datang azab kepadamu, sehingga kamu tidak menyadarinya. Lalu Allah bilang di ayat 56-nya, di saat datang ajal itu dan datang azab kepada seseorang yang lupa kepada Allah, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Pada saat itu jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Apa itu sholat? Apa itu puasa? Apa sih itu hadir ceramah? Kenapa harus tutup aurat? Kenapa harus ribut dengan pendapatan riba? Kenapa harus begini dan begitu? Ini nanti orang semua akan menyesal nih. Beruntunglah orang yang engah, sadar, kemudian dia memberhentikan dan menyelamatkan dirinya. Ayat 57-nya. Allah mengatakan au taqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Dan jangan juga nanti pada saat ajal datang, kemudian ada azab datang misalnya menjemput nyawanya, baru dia mengatakan, ya, kalau sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat 58-nya, au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau supaya jangan juga ada yang mengatakan nanti, ini nanti kalau terjadi, jangan sampai nyesal. Dan supaya jangan ada yang mengatakan, maksudnya pada saat ajalnya datang, pada saat dia lihat siksa Allah, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ayat 59-nya, bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Katakan hai Muhammad, bukankah sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku kepadamu? Para ustadz, para kiai sudah menyampaikan ceramah di mana-mana. Di masa kita sekarang di media semua sudah digunakan peringatan tentang kematian, tentang alam barzah, tentang hari kebangkitan, tentang surga dan neraka. Mana halal, mana haram, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Kata Allah, sebenarnya telah datang kepadamu keterangan-keteranganku. Lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri. Dan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Ayat 60-nya, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat nanti kamu pasti akan menyaksikan wajah orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah
Para pelaku dosa yang tidak taubat, muka mereka menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Ayat 61-nya, ini terakhir yang kita baca di ayat atau surah Zumar. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Takwa artinya patuh dan tunduk, menikmati yang halal, mengerjakan diperintahkan wajib atau sunnah dan meninggalkan yang haram dan makruh. Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa karena kemenangan diberikan kepada mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab dalam kurung neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Ini ayat-ayat Al-Quran sudah turun 1400 tahun yang lalu. Jangan sampai kalian berkata begini. Jangan sampai kalian mengatakan begini. Allah sudah kasih perumpamaan nanti yang akan diucapkan orang-orang yang menyesal pada saat ajalnya datang. Perhatikan teman-teman sekalian perkataan Imam Qatadah rahimahullah. Setelah membaca ayat-ayat penyesalan, sebenarnya ayatnya banyak ya, ratusan ayat, ini cuma sebagian kita bacakan. Hampir semua mirip penyesalan-penyesalan yang ada di dalamnya. Imam Qatadah mengatakan, demi Allah, mereka tidak berharap kembali ke dunia untuk menemui keluarganya lagi. Akan tetapi mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah membaca ayat-ayat ini, beliau mengatakan semua nanti itu orang-orang yang menyesal pada saat mati, maka mereka bukan berharap kembali ke dunia lagi kalau dikasih kesempatan untuk kumpul sama istri, sama suami, sama anak. Kemudian makan makanan favorit, meeting miliaran rupiah, apalah, berolahraga atau yang lainnya yang pernah perniknya. Tapi mereka akan sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti teman-teman sekalian ini kita tidak bisa berbuat dan menikmati dunia kita yang sifatnya mubah. Seperti mandi, makan, olahraga. Tadi saya sudah sempat singgung, kita boleh lakukan. Bahkan orang-orang saleh boleh dan soleha menikmati apa saja yang selama itu Allah halalkan, dan di dunia mereka bisa nikmati. Kita boleh makan dan minum yang halalan thayyibah. Halal dibolehkan, thayyibah berkualitas. Dalam Islam boleh, saudaraku seiman. Kita masuk ke satu toko buah, kita temukan ada apel misalnya, kualitas super yang paling bagus 300.000 per kilo misalnya, dan kita mampu membelinya. Ada apel kualitas B dengan harga 200.000. Lalu kita beli yang 300.000. Bolehkah? Boleh. Orang beriman bahkan dianjurkan untuk itu. Dia boleh makan yang halal dan berkualitas selama dia mampu. Berarti orang beriman boleh makan enak. Boleh minum minuman yang enak selama halal. Boleh pakai baju yang baru. Boleh pakai baju yang bagus. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melihat sahabat kumuh sekali. Penampilannya lusuh, kotor. Pertama Nabi tanya dia apa? Apa kau punya harta? Apa kau punya harta? Dia mengatakan ada ya Rasulullah. Saya punya domba, saya punya unta, saya punya rumah. Dia sebutkan hartanya. Lalu apa kata Nabi SAW? Kalau begitu mana bekas nikmat Allah pada dirimu? Kenapa kau berantakan begini? Islam gak pernah suruh kita baju kotor. Gak pernah suruh kita pakai baju tua. Selama mampu silakan nikmati. Bahkan dalam Islam ada doa memakai baju baru. Doa untuk diri kita sendiri. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, berikan aku kebaikan baju ini dan kebaikan bahan-bahannya yang dibuat karenanya, supaya aku berpenampilan tetap bagus, rapi. Itu minta doa. Dan aku minta jauhkan aku dari keburukan baju ini dan keburukan juga yang dia dibuat darinya atau untuknya. Maksudnya sombong, riya, sok dan segala macam. Itu tidak ada lagi. Dan juga bagi orang yang baru pakai baju baru, kita disunnahkan mendoakan. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Pakailah baju baru. Ya, dikatakan gitu. Ilbis jadidan wa ish hamidan. Semoga hidupmu bahagia. Wa mut syahidan. Semoga pada saat kau mati, meninggal dalam keadaan mati syahid. Kita doakan saudara kita yang pakai baju baru. Berarti boleh dia nikmati dunia. Tidak ada larangan. Disunnahkan kata para ulama di hari raya menggunakan baju bagus. Disunnahkan memakai baju bagus, terutama bagi laki-laki di hari Jumat. Ya, disunnahkan untuk berpenampilan yang bagus. Nabi SAW berpenampilan yang rapi, wangi. Sampai para sahabat mengatakan, kami kalau bertemu dengan Nabi SAW, kami temukan bau wanginya. Ada sebagian mereka mengatakan, kami salaman dengan Nabi SAW, wanginya tertinggal sampai 3 hari. Dan saking wanginya Nabi SAW, sampai keringat beliau pun itu berbau wangi. Sebagian sahabat menjadikannya sebagai parfum. Seperti yang dilakukan oleh sepupu beliau, Ummu Hani radhiyallahu anha. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain masalah ini. Boleh kita mengejar jabatan tertinggi selama tidak melakukan yang haram. Boleh kita kejar titel terbaik di akademik, silakan. Semuanya boleh yang terbaik. Berarti orang beriman menikmati dunia bukan? Menikmati dunia. Di dunia mereka nikmati, di akhirat mereka dapat balasan yang baik.
Lalu kenapa harus menjadi orang yang pembangkang dan durhaka? Apa manfaatnya? Tidak ada. Hanya dunia saja didapatkan, karena dia berumur dengan yang haram, di akhirat akan datang siksa yang buat mereka menyesal selamanya.